Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihi al-karim wa 'azimi sultanihi. Hamdan yaliqu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas izin dan takdirnya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majlis yang mulia rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan saum semuanya insyaallah. 10 Muharram. Tapi ada perselisihan mungkin tahun ini. Ada yang sebagian 10 Muharramnya kemarin, mungkin sebagian hari ini. Tapi intinya mau puasa kemarin atau hari ini, insyaallah semoga semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah jamaah rahimakumullah taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari masih dalam seputar Kitabul Iman. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di sini membuat sebuah bab kufranil ashir wa kufrun duna kufrin. Bab kufranul ashir, al-ashir itu suami, bab mengkufuri seorang suami, wa kufrun duna kufrin, dan bab kekufuran yang tidak masuk kepada kekufuran yang besar. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ingin menjelaskan mustalah atau istilah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dari generasi ke generasi dan dari kitab-kitab mereka itu dituangkan oleh para ulama rahimahullah, sebuah istilah bahwa ada di dalam agama kita ini, atau baik di dalam Al-Quran atau di sunnah Nabi SAW, ada namanya kufrun duna kufrin, atau istilah al-kufru as-saghir, al-asghar, yaitu kufur kecil. Kalimat kufur sama kalimat asyirku itu terkadang maknanya sama, tapi dalam banyak hal dipisahkan oleh Al-Quran atau oleh hadis Nabi SAW. Asyirku itu kalau dipisahkan antara kufur sama syirik, maka syirik ini maknanya lebih sempit. Dia lebih mengarah kepada, lebih spesifik kepada makna membuat tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kalau masuk ke dalam kesyirikan besar, dia mukhrij minal millah, mengeluarkan seorang hamba dari agama. Kufur ini maknanya lebih luas. Kufur ini maknanya lebih luas. Jadi syirik itu bisa dia masuk ke dalam kekufuran, tapi kufur belum tentu masuk ke dalam kesyirikan. Dan ini pembahasan ini nanti akan diperselisihkan, akan nampak perbedaannya ketika para ulama rahimahullah taala membahas satu bab hukum menikahi ahli kitab. Hukum menikahi ahli kitab. Karena di sana ada sebagian sahabat radhiyallahu anhu seperti Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa siapa yang lebih syirik daripada ahli kitab? Siapa yang lebih syirik dari mereka yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan? Sehingga Abdullah bin Mas'ud, dan ini mazhab ini diambil oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa ahli kitab yang melakukan kesyirikan haram untuk dinikahi oleh kaum muslimin. Sementara di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwa seorang muslim itu dibolehkan dia menikahi perempuan ahli kitab. Tapi ahli kitab yang dimaksud oleh Al-Quran itu beda dengan ahli kitab yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud. Maknanya apa maknanya? Ahli kitab yang melakukan kesyirikan, maka kata Ibnu Mas'ud haram untuk dinikahi. Ya, haram untuk dinikahi. Yaitu mereka siapa mereka? Mereka yang melakukan tandingan bagi Allah, yaitu yang mengaku Isa sebagai Tuhan, di antaranya kemudian yang mengatakan Uzair anak Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Tapi ahli kitab yang tidak terjatuh ke dalam keyakinan itu, karena orang Nasrani tidak semua mengakui, atau ahli kitab tidak semuanya terjatuh ke dalam kesyirikan, tapi mereka terjatuh ke dalam kekufuran. Jadi ada ahli kitab di mana mereka itu dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, tapi dalam kekufuran. Di mana bentuk kekufurannya? Mereka kekufurannya itu masuk dalam bab Muhammad itu hanya khusus nabi orang Arab, tidak nabi kepada semuanya. Bentuk kekufuran mereka. Dan Al-Quran pun membedakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan dari kalangan orang musyrik. Jadi kalimat kufur sama syirik itu terkadang terpisah maknanya. Maka di sini istilah yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kalimat kufur yang akan dia bahas di sini, yaitu beliau ingin menjelaskan di dalam agama kita ada dalil yang menamakan sebuah perbuatan maksiat itu dengan kekufuran. Tapi kita harus merujuk kepada penjelasan para ulama rahimahullah. Apakah makna kufur itu mengeluarkan seorang dari agama? Karena seorang muslim itu sangat takut kalau dia disebut kafir, paling ditakutkan. Mungkin kalau dia disebut pembohong masih ringan, ya, atau dia disebut sebagai pengkhianat masih ringan. Tapi kalau sudah disebut kafir, itu sudah pemisah, yaitu identitasnya hilang, takut dia, khawatir. Maka dibahas oleh para ulama rahimahullah bahwa banyak dalil-dalil di dalam Quran atau di dalam hadis Nabi SAW di mana Rasulullah menyebutkan sebuah perbuatan itu dengan kekufuran, tapi hakikatnya bukan kufur yang mengeluarkan dari agama. Karena kufur itu disimpulkan oleh para ulama ada dua, ada yang mengeluarkan dari agama, ada yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, ini kita bersyukur alhamdulillah jamaah sekalian, kita ini hidup di satu zaman di mana para ulama buku-bukunya ini sudah banyak bertebaran, sehingga kita ini dibantu oleh para ulama rahimahullah taala memahami makna Quran sama makna hadis. Coba bayangkan, andaikan para ulama tidak mau berbagi, andaikan ini, ya sekali lagi berandai, andaikan para ulama tidak mau berbagi, tidak mau ngasih tahu kepada orang lain apa yang dia pahami dari Al-Quran, kira-kira paham tidak kita itu mana sunnah, mana bid'ah, mana kufur, mana syirik? Tidak akan paham. Kenapa? Karena proses yang akan kita jalani itu banyak. Kita apalagi orang Indonesia, satu harus paham bahasa Arab, ya kan? Kemudian harus mengumpulin dalil-dalil semua, dikumpulin. Baru setelah itu istinbat hukum. Berapa tahun kita akan butuh itu semua? Tidak ada waktu untuk kerja. Tidak ada waktu untuk kerja. Kalau kita bagi, tidak cukup waktunya memahami ayat. Sementara hari kiamat semua kita akan ditanya. Yang sibuk, pengangguran, semua akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian merespon para nabi dan rasul? Bagaimana kita merespon? Kita semua tanpa terkecuali ditanya. Ditanya apa? Tentang isi Quran sama isi hadis. Dalam Al-Quran seperti itu, Allah menyebutkan tidak ada yang dimaklumi, tidak ada yang dikasih uzur, semuanya akan ditanya oleh Allah. Ditanya dalam rangka apa? Apa yang kau pahami tentang ayat yang dibawa oleh Muhammad? Bagaimana kau memahami hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Jadi sekali lagi, andaikan para ulama ini tidak mau berbagi ya terhadap ilmu mereka dan tidak berkewajiban mereka untuk menyampaikan, ya kayaknya tidak ada kesempatan untuk kerja. Harus difahami. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan kepada para ulama untuk menyampaikan apa yang mereka pelajari, wajib. Makanya dakwah itu bukan pilihan. Dakwah itu sebuah kewajiban. Jadi konsekuensi orang yang mau belajar ilmu agama wajib untuk menyampaikan. Itu wajib. Dan Allah sudah mengambil janji kepada
mereka para ulama ini, sampai Ibnu Qayyim membuat satu kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in atau A'lamul Muwaqqi'in al-ikhtilaf. Maknanya para ulama yang sudah bertanda tangan, ya, setuju dengan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghibahkan hidupnya memahami agama Allah dan mau berdakwah. Jadi beliau punya kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau menjelaskan bagaimana para ulama itu sudah tanda tangan, ibarat mereka sudah tanda tangan untuk menghibahkan hidup mereka, waktu mereka untuk memahami Quran, hadis, kemudian berdakwah, siap untuk berdakwah. Jadi dakwah itu bukan sebuah pilihan, tapi dia sebuah kewajiban. Maka orang alim yang punya ilmu tapi tidak mau berdakwah dosa. Ya, kalau begitu enak, kita tidak perlu belajar, Ustaz. Yang tidak mau belajar dengan sengaja juga dosa. Jadi sama-sama dilema kita, mau belajar tanggung jawabnya besar, tidak belajar juga besar tanggung jawabnya. Karena kita akan ditanya oleh Allah hari kiamat, dan semua keselamatan kita ini tergantung kepada amalan kita, dan amalan kita dibangun di atas dalil, pemahaman yang benar. Jadi antum mau milih mana? Mau milih paham agama, wajib berdakwah, atau tidak paham agama, tidak ada kewajiban berdakwah, tapi kemungkinan besar banyak salah di dalam beramal. Konsekuensinya sama-sama surga atau neraka. Jadi yang tidak masuk dalam kategori ulama jangan bangga. Alhamdulillah, kalau saya juga pintar, wajib untuk berdakwah. Tidak ada kesempatan tidur, istirahat, tidak boleh. Orang yang jahil aja, orang yang awam atau tidak paham agama, itu para ulama mengatakan semoga mereka dimaafkan. Semoga dimaafkan. Itu orang yang memang sudah berusaha untuk belajar, tapi Allah menakdirkan seperti itu hasilnya. Nah, bagaimana ada orang jahil bangga dengan jahilnya? Tidak boleh bangga. Kalau bangga nanti dilipat gandakan dosanya. Bangga dengan kejahilan, bangga dengan tidak paham agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan bahwa di antara akidah yang disampaikan oleh para ulama itu ada kufur yang dia tidak mengeluarkan dari millah. Rujukannya kepada pembahasan dan penjelasan para ulama rahimahullah taala. Nah, di antara yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan ini hadis Ibnu Abbas. Dalam hadis Abdullah Ibnu Abbas ini, beliau Imam Bukhari di sini meringkas. Jadi dia ringkas hadis karena para ulama itu berselisih apakah boleh seseorang meringkas hadis atau tidak boleh. Imam Bukhari mengambil pendapat ulama yang mengatakan membolehkan selama selama yang dia ringkas ini, yang dia hapus itu tidak membuat kecacatan terhadap makna. Jadi dibolehkan bagi orang yang faham, tapi orang yang tidak faham maka haram hukumnya untuk meringkas hadis. Haram hukumnya untuk meringkas hadis. Kata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritu an-nara fa idza aktharu ahliha an-nisa'u yakfurna. Aku diperlihatkan neraka, ternyata fa idza itu maknanya ternyata penduduknya paling banyak dari kalangan wanita. Ini kalau kaum laki-laki mendengar senang, alhamdulillah bukan dari kaum laki-laki. Jadi ternyata kaum wanita. Nah, kaum wanita itu istri kita, anak perempuan kita, ibu kita, ya. Kemudian beliau melanjutkan, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qila yakfurna fa idza aktharu ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penduduknya, penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Yakfurna disebabkan karena kekufuran mereka. Qila yakfurna billahi, apakah mereka karena kufur kepada Allah? Para sahabat langsung tanya, kufurnya itu kepada Allah atau gimana ya Rasulullah? Karena kalau kufur kepada Allah, kenapa beda sama laki-laki? Ya, tidak ada yang membedakan kufur itu antara laki-laki sama kaum wanita. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi SAW, yakfurnal ashir, mereka mengkufuri suami, wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, andaikan salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istrinya sepanjang umurnya, maksudnya semenjak dia nikah, dia penuhi hak istrinya dengan maksimal.
Thumma ra'at minka syai'an, kemudian pada satu hari dia melihat ada sesuatu yang tidak cocok sama suaminya. Suami yang baik ini ternyata pada suatu hari ada sesuatu yang tidak cocok. Qala ma ra'aitu minka khairan qat. Dia akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu. Sama sekali kamu tidak punya kebaikan. Hadis ini aslinya disampaikan oleh Nabi ketika gerhana matahari di Madinah. Jadi pada bulan Syawal tahun 10 Hijriah terjadi gerhana matahari di waktu duha. Akhirnya Nabi SAW melaksanakan solat yang sangat panjang. Jadi solat gerhana namanya. Nah, solat gerhana ini di sana ada sunnah-sunnahnya. Sunnahnya salah satunya panggilannya itu as-salatu jami'ah, yaitu panggilannya atau azannya as-salatu jami'ah. Itu di zaman Nabi sunnahnya. Tapi sekarang as-salatu jami'ah digunakan di mana? Di salat tarawih malah. As-salatu jami'ah. Nah, ini yang tidak ada dalilnya. Ya, jadi ditempatkan bukan pada tempatnya. Yang benar itu di zaman Nabi as-salatu jami'ah itu digunakan dalam dua tempat. Satu ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Yang kedua ketika Rasulullah ingin menyampaikan perkara yang penting, maka dia perintahkan sahabat untuk menyampaikan kepada sahabat yang lain as-salatu jami'ah, seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di hadis Abdullah bin Amr. Dalam satu perjalanan Nabi SAW merintahkan satu sahabat untuk mengumpulkan sahabat karena dia ingin menyampaikan perkara yang besar. Maka sahabat ini mengatakan kepada seluruh sahabat saat itu as-salatu jami'ah, maksudnya kalian kumpul, Nabi ingin menyampaikan perkara yang besar. Di dalam solat gerhana itu Nabi berkhutbah. Di antara isi khutbahnya beliau mengatakan, aku diperlihatkan neraka. Jadi saat lagi solat Rasulullah dengan para sahabat itu tiba-tiba Rasulullah diperlihatkan surga. Akhirnya Nabi mau metik anggur yang ada di dalamnya. Yang diperlihatkan surga itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi maju mau metik anggur. Begitu Rasulullah maju mau metik, diperlihatkan langsung neraka. Akhirnya Rasulullah mundur ke belakang, sampai sop pertama pun mundur ke belakang, sampai mereka ini ke dinding masjid bagian belakang. Saking takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saat kamu maju kami lihat itu ngapain? Terus tiba-tiba kamu mundur. Kata Nabi, ketika saya maju kalian lihat, itu saya diperlihatkan surga. Dan saya, kata Nabi, tidak pernah melihat pemandangan lebih indah daripada pemandangan surga. Subhanallah. Kemudian setelah itu ketika kalian melihat saya mundur ke belakang, saya lagi diperlihatkan neraka. Dan saya tidak pernah melihat pemandangan yang paling menakutkan melebihi pemandangan neraka jahanam. Jadi kalau kita ini melihat ada pemandangan yang mengerikan di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibanding neraka. Alhamdulillah kita ini tidak diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Andaikan kita diperlihatkan neraka, mungkin kita tidak akan bisa hidup tenang di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup kita untuk melihat. Ditutup neraka jahanam, mengerikan luar biasa. Tapi Rasulullah kenapa diperlihatkan? Karena Nabi itu kuat. Batin Rasulullah itu kuat. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu diberikan kekuatan hati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melihat sesuatu yang menakutkan tidak sampai membuat mereka pingsan. Beda dengan ulama tabi'in yang mereka tingkat takutnya kepada Allah tinggi. Itu banyak di kalangan mereka sekedar melihat api pingsan karena membayangkan betapa neraka itu dahsyatnya. Dia ada dulu Hasan Al-Basri itu bertemu dengan seorang anak kecil, dia jatuh pingsan. Ketika dia tersadar dari pingsannya, ditanya sama Hasan, "Kenapa kamu pingsan?" "Saya melihat api yang dinyalakan di dapur kami. Itu begitu saya melihat, saya membayangkan betapa dahsyatnya neraka." Akhirnya beliau saking takutnya itu sampai pingsan. Itu baru melihat api, terus membayangkan neraka. Bagaimana kalau dia diperlihatkan neraka seperti Nabi SAW? Makanya Rasulullah itu diperlihatkan neraka karena dia kuat. Diperlihatkan juga surga karena kuat. Kita kalau diperlihatkan neraka, itu mungkin kita tidak akan bisa hidup nyaman bahagia di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala
tidak memperlihatkan kepada kita neraka, salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa menikmati hidup bersama keluarga kita, bisa menikmati fasilitas hidup, tidak diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi diperlihatkan neraka itu, ternyata dia melihat penduduknya paling banyak itu adalah kaum wanita. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu mengabarkan bahwa neraka itu jauh lebih besar penduduknya, penghuni neraka itu, daripada penghuni surga. Kata Rasulullah, ketika ahli surga semua sudah masuk ke dalam surga, maka surga itu masih luas. Akhirnya karena masih banyak tempat yang kosong, khalaqallahu khalqan jadidan, Allah menciptakan makhluk yang baru, yaitu manusia yang baru. Pada saat itu untuk apa? Untuk ditempatkan ke tempat yang kosong di dalam surga. Jadi ketika seluruh penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, itu surga itu masih luas. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk baru yang namanya manusia, tidak sempat hidup di dunia. Saat itu diciptakan oleh Allah untuk ditempatkan di tempat yang kosong. Tiba saatnya neraka, setelah seluruh penduduknya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka neraka ini masih luas. Sampai neraka mengatakan hal min mazid, masih ada tambahan lagi, hal min mazid, masih ada tambahan lagi, dengan suara yang menakutkan. Hatta yadha'ar rabbu qadamahu, sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka itu. Neraka kemudian mengatakan qat, cukup. Pertanyaannya, kenapa neraka yang masih kosong tidak diciptakan juga makhluk baru oleh Allah untuk ditempatkan? Karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mungkin mengadab satu kaum sementara kami belum utus kepada mereka seorang rasul. Jadi neraka, tempat kosong, tidak diisi oleh Allah dengan makhluk yang baru yang belum sempat hidup di dunia. Tapi surga itu diciptakan makhluk baru oleh Allah untuk ditempatkan di tempat yang kosong. Kenapa? Karena semua orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalannya. Amalan itu sekedar syarat. Maka neraka tidak mungkin Allah menciptakan satu makhluk diazab. Itu tidak sesuai dengan sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah antara surga dan neraka penduduknya disebutkan oleh Nabi SAW di hadis Abu Hurairah, disebutkan oleh Nabi di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Adam, bapak kita semua. Kemudian Allah akan mengatakan, ya Adam akhrij ba'thanna, wahai Adam, keluarkan dari keturunan kamu, pisahkan dari keturunan kamu itu penghuni neraka. Kata Adam alaihissalam, kam yara, berapa jumlahnya ya Allah? Qala min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in, dari setiap 100 dari keturunanmu itu pisahkan ahli neraka 900, dari setiap 199 itu ahli neraka, satu yang selamat. Jadi dari hadis Abu Hurairah ini itu 100 banding 1. Jadi per 100 dari keturunan Adam alaihissalam itu cuma satu yang selamat. 99-nya kemana? Jadi ahli neraka. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri lebih ngeri lagi, jumlahnya lebih banyak. Dan kedua hadis ini karena hadisnya sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka para ulama tentu melakukan al-jam', dikompromikan itu hadis agar tidak bertentangan. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu kata Nabi SAW, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengajak Adam untuk berbicara, yaitu bapak kita semua. Kemudian Allah akan mengatakan akhrij ba'thanna, wahai Adam, keluarkan, pisahkan dari keturunanmu itu ahli neraka. Kata Adam, kam yara, berapa jumlahnya ya Allah? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in, dari setiap 1999 ahli neraka satu yang selamat. Satu yang selamat. Jadi bandingnya 1000 banding 1. Para sahabat ketika mendengar itu semua yang hadir menangis. Ya Rasulullah, jika 1000 banding 1, 1000 cuma satu yang selamat, siapa yang tersisa? Tidak ada, semua masuk neraka. Akhirnya Nabi menghibur para sahabat radhiyallahu anhum itu dengan apa? Dengan
ucapannya dan beliau mengatakan, kalian sabar kata Nabi, karena sungguhnya ada makhluk Allah yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya apa? Akhirnya dipadukanlah oleh para ulama rahimahullah, apabila Ya'juj dan Ma'juj tidak ikut. Jadi Ya'juj Ma'juj ini keturunan Adam juga, manusia. Cuman di mana tempatnya Allahu a'lam. Seperti apa mereka Allahu a'lam. Yang jelas di akhir zaman akan keluar sesuai dengan yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya'juj dan Ma'juj apabila digabungkan, maka 1:1000. Itu bayangkan, 1000 dari setiap 1000, kalau dengan Ya'juj dan Ma'juj itu cuma 1 ahli surga, 999 ahli neraka. Kalau dikeluarkan Ya'juj dan Ma'juj di hadis Abu Hurairah, maka 1:100. Per 100-nya itu 1 yang selamat, 99 yang masuk neraka. Dan Nabi SAW itu menegaskan di hadis-hadis yang lain, bahkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga mengatakan seperti an-nasu ka'ibili mi'atin la yakadu tajidu fiha rahilatan. Perumpamaan umat manusia ini itu ibarat 100 onta. Hampir tidak kamu temukan dari 100 itu yang bisa dibuat tunggangan kecuali 1 onta. Artinya apa? Artinya orang yang mau menerima kebenaran ini dibanding orang yang menolak itu jauh lebih banyak orang yang menolak daripada orang yang menerima. Orang yang soleh itu jauh lebih sedikit jumlahnya daripada orang yang tidak soleh. Orang yang kufur itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang yang beriman. Tapi sekarang ini, coba kita lihat sekarang ini untuk membuktikan hadis Nabi SAW. Mana banyak jumlah kaum muslimin dengan orang kafir saat ini? Dunia, tingkat dunia internasional. Ya, kira-kira mana yang lebih banyak? Kaum muslimin apa orang kafir? Ini berdasarkan data apa sekedar jawab-jawab ikut-ikutan karena mendengar hadisnya? Data ya? Data ya. Tapi kalau kelihatan akhir-akhir ini banyak orang masuk Islam. Kalau di Indonesia otomatis Islam, ya, sedikit yang kafir. Saudi jelas, ya. Kemudian mana lagi? Kalau di Afrika itu kayak 50-50 itu. Kemudian di mana jumlah mereka yang lebih banyak orang kafir? Eropa akhir-akhir ini banyak ratusan orang berduyun-duyun masuk Islam. Ya? Masih sedikit. Iya. Wah, nih nanti kembali. Kalaulah andaikan ini, taruhlah misalkan pada umat Muhammad ini ternyata masih banyak orang yang masuk Islam atau 50-50 ya, setengah-setengah. Itu ternyata Nabi SAW juga mengabarkan. Ini kalau kita lihat ya, penduduk dunia ini kan seakan-akan kita mengatakan umat Muhammad ini dibanding umat-umat sebelumnya jauh lebih banyak. Maksudnya kalau digabung dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, digabung mereka dijadikan satu kelompok semua, seakan-akan umat Muhammad lebih banyak. Sebenarnya tidak. Makanya kata ulama ahli hadis mengatakan, andaikan bukan hadis Nabi SAW, kita akan mengatakan bahwa umat Muhammad ini jauh lebih besar jumlahnya daripada umat-umat sebelum kita. Maksudnya Nabi Adam sampai Nabi Isa beserta pengikut mereka, umat mereka digabungkan jadi satu kelompok dibandingkan dengan umat Muhammad. Kata ahli hadis yang meruatkan hadis ini, yang membahas hadis ini, mereka mengatakan andaikan tidak ada hadis yang mengabarkan, kita akan mengatakan umat Muhammad ini mengalahkan umat-umat sebelumnya andaikan mereka digabung jadi satu. Karena sekarang dunia ini hampir full, penuh, ya. Ini Karawang sudah hampir penuh, Bekasi sudah full itu. Lah di zaman Nabi Musa atau di zaman-zaman sebelumnya, banyak enggak jumlah mereka? Sedikit. Cuman sekalipun setiap nabi itu sedikit kaumnya, itu masih mereka jumlahnya itu lebih banyak kalau mereka disatukan semua. Kenapa? Kita ini hidup di sisa-sisa dunia. Jadi perjalanan dunia sudah tua, Pak. Ya, sudah tua. Ini mungkin kita ini ibarat kalau seorang nenek-nenek umurnya 70 tahun, kita ini umat Muhammad hidup di 5 bulan saja terakhir. Bayangkan itu umat manusia sebanyak itu. Nabi SAW mengabarkan jumlah kalian ini dibandingkan umat sebelumnya kalau digabung jadi satu, itu ibarat seekor lembu berwarna hitam
kemudian di lututnya itu ada warna putih bulunya. Itulah jumlah kalian umat Muhammad. Dan jumlah bulu lembu yang ada di lembu yang hitam itu jumlah umat manusia sebelumnya. Artinya umat manusia sudah banyak jumlah mereka. Dan kita ini jumlah kita sedikit. Semua ini digabung umat Muhammad sama umat-umat sebelumnya, itu 1:1000 antara ahli surga sama ahli neraka. Kalau dikeluarkan Ya'juj dan Ma'juj itu 1:100. 1:100. Maka kata ulama rahimahullah, kita harus bisa menyelamatkan diri kita. Kalau Allah takdirkan di perkampungan kita ini ada cuma 10 orang yang jadi ahli surga, minimal kita orang ke-10-nya. Kalau ternyata 1 orang, usahakan kita orangnya, jangan ngalah. Kalau antum dikasih pilihan, cuma 1 orang selamat di sini, antum mau kasih ke siapa itu? Hah? Mau kasih ke siapa? DKM atau Ustadz Imam besar kita? Hah? Kasihan. Tidak mungkin antum kasih, pasti antum bersaing. Maka ulama rahimahullah taala mengatakan, usahakan kita itu masuk dari kelompok kecil itu. Jadi ukuran kebenaran ternyata disampaikan bukan dilihat dari jumlah. Tapi dia dilihat dari dalil. Seberapa kuat orang itu megang dalil dan ada hujahnya, maka dia benar dan dia jamaah. Ibnu Mas'ud mengatakan, antal jamaah wa in kunta wahda. Kamu itu disebut jamaah sekalipun sendirian hidup di satu zaman dan banyak orang yang menyelisih kamu. Jadi yang dilihat itu keistiqomahan kita kepada agama. Kemudian di sini dijelaskan, Nabi ketika diperlihatkan ini, ternyata dari ahli neraka ini sekalipun lebih banyak jumlahnya dari ahli surga, ternyata yang paling banyak dilihat oleh Nabi juga kaum wanita. Kaum wanita. Apa penyebab terbesar dosa mereka yang membuat mereka banyak masuk neraka? Itu karena mereka punya sifat mudah melupakan kebaikan orang lain, yaitu suaminya. Suami dia ini teman yang paling dekat. Maka ulama rahimahullah taala menyebutkan, kita ini harus hati-hati dengan orang terdekat kita. Karena pada hari kiamat yang bikin orang bangkrut, yang disebutkan di hadis Abu Dzar Al-Ghifari di riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka Rasulullah menyebutkan, orang yang bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, sedekah, zakat, tapi banyak menzalimi orang. Banyak menzalimi orang. Nah, kita ketika mendengar hadis ini, itu kata ulama mungkin banyak orang yang bayangannya orang jauh yang dia zalimi, atau tangganya atau orang jauh. Justru kata ulama rahimahullah taala, yang akan membuat kita bangkrut itu orang sekitar kita ini. Orang yang terdekat dengan kita, istri kita, anak kita. Mereka itulah yang harus kita hati-hati sama mereka. Karena mereka ini orang yang bisa membuat kita bangkrut hari kiamat. Bagaimana mereka, istri kita, anak kita bisa membuat kita bangkrut? Ya karena kezaliman kita sama mereka. Mereka punya hak. Saat nak kita tunaikan, maka jatuh ke dalam perbuatan zalim, dan dia nanti akan tagih hari kiamat. Hari kiamat tidak ada seorang bapak, seorang istri, seorang anak, itu tidak ada. Hubungan kita semua nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Sampai seorang ayah datang ke anaknya hari kiamat, disebutkan dalam kitab Musannaf. Ada seorang ayah, kata Nabi, datang pada hari kiamat menemui istri anaknya. Kemudian dia bertanya, wahai anakku, waktu ayah jadi di dunia, ayah ini seperti apa? Apakah ayah yang baik? Apakah saya seorang ayah yang baik menurut kamu atau tidak? Kata anaknya, kamu ayah yang baik. Kata ayahnya, saya butuh pahala tambahan. Boleh kamu tambah pahala saya sedikit? Kata anaknya, tidak bisa. Saya juga menyelamatkan diri sendiri. Akhirnya dia datang ke istrinya. Kemudian dia mengatakan, wahai istriku, saya sebagai suami di dunia baik apa enggak? Kata istrinya, kamu suami yang baik. Kata dia, saya butuh tambahan pahala. Boleh kamu transfer sebagian pahala? Kata istrinya, tidak bisa. Aku masih memikirkan nasib. Itu orang terdekat dia, anak dia sama istri dia, yang dia kasih nafkah selama hidup di dunia, tidak mau bagi pahala hari kiamat. Kenapa? Karena semua mikirin diri sendiri. Nah, mereka-mereka ini, jamaah sekalian, jangan kita membayangkan orang yang akan membuat kita bangkrut hari kiamat itu orang jauh. Kezaliman kita ini justru lebih berpeluang kepada orang terdekat, istri kita, anak kita, tetangga kita. Jadi dengan siapa kita sering berteman, itulah yang punya peluang besar untuk mengambil pahala kita. Jangan dibayangkan orang jauh, ya, orang jauh akan membuat kita bangkrut. Enggak. Kita kenal dengan orang mungkin sekali setahun atau ketemu sama dia, berapa kali kita berbuat zalim sama dia, tidak sampai membuat kita bangkrut. Yang membuat kita bangkrut itu adalah orang yang terdekat kita, istri kita, anak kita, tetangga kita.
Karena peluang besar kita untuk berbuat zalim ya sama orang yang kita kenal, sama orang yang terus akrab sama kita, berjalan bersama sama kita, berteman akrab sama kita, teman kantoran, ya, bukan orang jauh. Maka hati-hati. Bagaimana cara hati-hatinya? Penuhi hak mereka. Jangan sampai kita berbuat zalim, dan jangan sampai kita tidak menghiraukan hak mereka. Karena kalau tidak, nanti hari kiamat kita akan menjadi orang yang bangkrut, diseret ke neraka oleh tetangga kita, oleh anak kita, oleh istri kita, dan orang terdekat kita. Maka para ulama rahimahullah itu mereka sangat hati-hati saat berteman, juga hati-hati sama istri mereka. Nabi SAW itu ketika ditanya oleh para sahabat tentang kepribadian beliau, itu bukan sekedar sahabatnya yang ditanya, itu sampai istri Nabi ditanya, Nabi kalau di rumah seperti apa orangnya? Karena terkadang kita ini kalau di rumah itu mengabaikan hak keluarga kita, tapi kalau di luaran masya Allah terkenal orang baik, ya, sopan. Hakikat seseorang baiknya atau tidak itu dilihat dari keluarganya. Kalau memang dia orang baik, tinggal tanya keluarganya, jangan tanya orang yang jauh. Kenapa? Karena kita ini bertemu sama orang jauh bisa bersandiwara, bisa jadi orang baik sejam 2 jam. Misalkan kita ini bertemu sama orang baru kenalan, sejam kita duduk, kita bisa mempertahankan kebaikan kita, memperlihatkan yang baik-baik, ya. Tapi untuk bertahan selama hidup 24 jam itu kalau bukan kebaikan yang tidak asli, itu bisa kelihatan dan nampak. Makanya saat kita bertemu sama orang asing, kelihatan baiknya semua. Dengan berjalan waktu kelihatan itu bolong-bolongnya, ya. Maka terkadang orang itu cekcoknya itu nanti di akhir. Di awal adem, saling suka, saling sayang, saling mencintai, pokoknya saling bisa sejalan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, saling melihat ya kebobrokan, temannya melihat dia kebobrokannya, dia juga melihat kebobrokan temannya, kelemahannya, aibnya semua terbongkar. Akhirnya apa yang ada pada akhirnya kebencian, ya, akhirnya pisah, pecah dan seterusnya. Jadi kalau kita bertemu sama orang ini, awalnya baik, awalnya senang, ujung-ujungnya pahit. Karena kelihatan bobrok kita. Kenapa? Karena kesolehan kita tidak asli, penuh sandiwara. Tapi kalau sama Nabi SAW itu disifati oleh para sahabat, orang yang melihat Nabi dari kejauhan itu dia segan. Kalau dia melihat Nabi dari jarak dekat, dia akan mencintai Nabi. Semakin lama sama Nabi, semakin cinta sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu akhlaknya, akhlak baik Nabi itu asli. Jadi sama siapa saja Rasulullah itu memang baik akhlaknya. Sampai Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalau kita akhlak baik kita banyak sandiwaranya, berpura-pura baik, kalau baru ketemu baik, lama-lama ketemu kelihatan bobroknya, akhirnya orang mulai tidak senang. Maka kalau kita ingin melihat keaslian seseorang baik atau tidaknya, itu tanya keluarganya. Kalau dia baik di tengah keluarganya, maka aslinya dia baik di luar. Tapi kalau dia baik di luar, kalau di keluarganya enggak, itu namanya sandiwara di luar. Ada seorang ibu-ibu mengatakan kepada teman-temannya, suami saya idza dakhala fahida wa idza kharaja asid wa la yasalu amma ahida. Suami saya kalau masuk rumah itu seperti macan. Macan itu maknanya dia adem, tidak banyak ngomong di rumah, ikut sama apa kata istrinya di rumah, dia adem dia. Ya. Tapi kalau keluar dia kayak singa, gagah, berani, wibawa. Jadi jangan dibalik. Ya, di rumah kita gagah, ya, keras, tegas, di luaran lembut, nganyem, apa itu namanya istilahnya, pokoknya tidak ada wibawanya di luaran. Kalau di dalam masya Allah itu tidak bisa salah sedikit itu komentar, anak salah sedikit itu kita keluarin jurus. Itu namanya kayak singa di rumah, di luar kayak kelinci. Kalau orang yang hebat itu tidak, dia lembut sama keluarganya, di luaran dia gagah, berani, dia wibawa. Wala yasalu amma ahida. Kemudian kata dia, kalau suami saya masuk rumah, apa yang dia kasih kepada saya itu tidak pernah ditanya lagi. Nah ini salah satu kesenangan seorang istri, ya, kalau dia dikasih duit jangan banyak ditanya. Itu semua istri seperti itu. Istri itu kalau sudah dikasih duit jangan banyak ditanya. Kemarin buat apa aja sebagiannya, kemana, kok habis. Itu membuat istri jengkel ujung-ujungnya, diinterogasi terus. Paling senang itu istri dikasih udah, terserah kamu mau diapain, yang penting bukan maksiat karena Allah. Itu senang dia.
Itu pujian dari seorang istri terhadap suami. Wala yas'alu amma ahida. Apa yang dia kasih ke saya tidak pernah ditanya. Nah, antum kita ini suami-suami saat memberi sesuatu sama istri, itu jangan sampai diinterogasi. Ya udah biarin dia yang ngatur. Nah, di sini di hadis ini, di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebagai kaum suami bahwa tipe seorang istri itu umumnya seperti itu. Dia akan mudah untuk melupakan kebaikan kita. Maka ini disampaikan kepada kita supaya kita siap sebagai seorang suami bahwa wanita itu ya seperti itu. Wanita itu mudah melupakan kebaikan yang kita berikan kepada istri kita. Maka kita diperintahkan untuk sabar. Maka banyak di dalam hukum syariat ini, hukum itu dipegang oleh suami. Salah satunya apa? Perceraian. Kenapa seorang suami yang punya hak untuk menjatuhkan kata cerai? Kata ulama, karena kalau kata cerai, hak cerai itu diberikan kepada istri, maka istri itu akan bisa mencerai suaminya dalam sehari bisa 10 kali. Ya, andaikan hak cerai itu dikasih di tangan istri, dia akan mencerai suaminya itu dalam sehari bisa 10 kali. Karena istri itu kalau sudah marah, udah keluar cerai. Kalau suami tidak, karena dia orang kuat. Laki-laki itu kuat. Ada sesuatu yang membuat dia tidak senang sama istrinya, bisa dia tahan mulutnya untuk mengatakan kata cerai. Tapi kalau istri tidak, makanya kita suruh sabar menghadapi istri kita. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka ini mudah untuk melupakan kebaikan suami. Dan ini juga isyarat bagi kita. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwa kalau suatu saat istri kita ini melupakan atau menganggap kita ini kurang baik, itu jangan langsung diambil omongannya. Kenapa? Karena belum tentu. Terkadang dia mengatakan kita ini baik karena ada sesuatu yang membuat dia tersinggung, satu masalah. Bukan berarti kita ini orang jelek sebenarnya. Enggak. Karena tipe dia seperti itu. Dia akan mengatakan kita ini jelek saat ada satu masalah. Padahal berbagai masalah itu kita baik. Jadi kita jangan tersinggung sama seorang istri dengan omongannya. Karena terkadang ini ada juga orang yang itu baik di luaran. Ulama itu banyak yang di rumahnya itu sama istrinya tidak ada nilainya. Apalagi kalau dia miskin. Ada seorang ulama itu, seorang ulama namanya A'mas. A'mas ini ahli hadis di Kufah. Ya, beliau ini sedikit muridnya tapi semua jadi. Sedikit muridnya tapi semua jadi. A'mas ini secara fisik itu menjijikkan. Makanya dia disebut A'mas karena matanya sering mengeluarkan air yang kotor. Jadi tidak bisa dihentikan itu, keluar itu. Nah, dia itu kalau di dalam rumah dimarahin terus sama istrinya. Satu, dia miskin, ya, kemudian menjijikkan, tapi dia punya ilmu. Kalau di luaran dia ditunggu sama murid-muridnya Sufyan, Ats-Tsauri, Syu'bah itu menunggu dia di luar. Kenapa? Karena mereka ini tahu kalau A'mas ini orang yang luar biasa keilmuannya. Tapi masuk rumah itu istrinya menilai dia tidak ada apa-apanya, dimarahin terus. Akhirnya dia ingin mengadakan ini sandiwara sama salah satu muridnya. Dia bilang seperti ini, ayo coba kamu ikut ke rumah saya, nanti kamu puji saya di hadapan istri saya, supaya dia tahu kalau saya ini punya nilai di luaran gitu, bukan sesederhana sehina seperti yang dia bayangkan gitu. Nanti kamu puji saya di depan dia, supaya saya sedikit naik lah ininya. Dimarahin terus tiap hari. Padahal ulama besar, ahli hadis. Akhirnya datanglah si murid ini ke rumah sama A'mas. Kata muridnya, Bu, ini ibu ini bersyukur dikasih suami seorang A'mas. Ini di luaran, Bu, kami nunggu 1 jam sama A'mas ini kami bisa bertemu. Masya Allah, itu seperti ketemu emas. Bagaimana ibu ini sampai 24 jam ya ketemu A'mas? Apa ibu tidak gembira? Ini A'mas ini orang yang mahal, Bu, di luaran. Kami tunggu tuh waktu yang kosong. 1 jam ketemu luar biasa. Cuman satu aja tuh matanya itu yang menjijikkan. Akhirnya A'mas tambah marah. Kamu ini gimana? Saya ini dicela sama istri saya gara-gara ini salah satunya kok malah ini kamu ngangkat saya terus direndahin ini namanya. Akhirnya dimarahin santrinya, muridnya itu di depan istrinya. Ini suruh dipuji malah direndahkan. Masalah saya masalah mata ini direndahkan. Sampai anak perempuannya pun itu subhanallah. Itu ujian ulama juga terkadang gitu. Mungkin kalau dia ulamanya kere ya kayak gitu, tidak ada nilai di istrinya, di sebagian istri. Ada anak perempuannya itu suatu hari minta duit sama dia, tidak punya.
Saya tidak punya duit gitu. Saya mau beli jajan, kata anak perempuan. Tidak punya duit, kata Amas. Akhirnya anak perempuannya bilang ke ibunya, Bu, ini kenapa sih ibu nikah sama laki-laki miskin seperti ini? Tukar aja lah sama laki-laki kaya. Amas tersenyum, ketawa dia. Nah, ini gambaran para ulama rahimahullah ta'ala. Ya, terkadang dia ini di mata istrinya tidak baik, di mata istrinya tidak baik, sementara di luar dia orang baik. Dan ini juga salah satu ujian. Ibnu Qudamah itu kalau di rumah itu tidak tenang, dia tidak nyaman karena sama istri. Tenangnya dia di luar. Jadi ada tipe ulama seperti itu. Dan itu tidak membuat kemudian seorang suami itu kemudian kita nilai juga itu jelek. Kenapa? Karena seorang istri ada satu kesalahan suami, yaitu dihilangkan semua, yang tidak ada nilai suaminya. Jadi dari hadis ini Imam Bukhari ingin menyimpulkan satu masalah terkait dengan bab iman, bahwa kaum wanita, kaum istri ini banyak masuk neraka gara-gara mereka kufur. Ternyata kufurnya itu maknanya menutupi kebaikan seorang suami. Habis waktunya. Hah? Baik, ada tanya jawab? Saya buka tanya jawab, mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup. Barakallahu fikum. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini pagi-pagi yang tidur ya, apalagi hujan. Ini diantara kita ini perlu untuk membahas masalah adab dalam majlis, ya, adab di dalam majlis ilmu. Di antara adab dalam majlis ilmu itu, kata ulama rahimahullah ta'ala, itu salah satunya itu menjaga pandangan, ya. Jadi pandangan itu menghilangkan konsentrasi, karena dalam sunnah Nabi SAW itu saat hadir di majlis ilmu, al-fahmu itu ada. Jadi memahami apa yang disampaikan harus dipahami. Nah, pemahaman ini butuh apa? Konsentrasi. Lah, konsentrasi ini harus ditahan. Juga harus kita maksimal untuk mempertahankan konsentrasi. Mungkin menahan ngantuk itu Pak berat, tapi lebih berat menahan konsentrasi. Mungkin antum tidak tidur selama majlis, tapi konsentrasinya bisa hilang. Makanya diantara yang ditekankan oleh para ulama di dalam majlis ilmu, salah satu adab dalam majlis ilmu itu kata ulama adalah menjaga pandangan. Jadi pandangan itu dijaga, jangan sampai melihat ke atap, keluar, atau samping kanan, samping kiri, karena itu akan menghilangkan konsentrasi. Jadi nanti disebutkan seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idza kharaju min indika qalu madza qala anif. Orang munafik itu dikisahkan oleh Allah di dalam Quran, ketika keluar dari majlis Nabi SAW, mereka mengatakan, tadi apa yang disampaikan Muhammad? Padahal dia ada hadir di majlis. Nah, kita banyak seperti itu, hadir di majlis tapi tidak tahu apa yang disampaikan, apa kesimpulan tidak tahu, kan rugi kita. Ya, ada kesempatan untuk memahami ilmu tapi kita abaikan, akhirnya kita rugi, habis waktu kita. Jadi salah satunya apa? Jaga pandangan. Maka para ulama itu mewanti-wanti, itu memperingatkan, kalau mau menghafal itu jangan kita menghafal di ruangan terbuka. Kenapa? Karena akan membuat hati itu lama untuk ingat. Apalagi banyak orang terkadang, enak di sini nih, ngafal depan rumah pagi-pagi sambil lihat orang lewat. Ya, ngafal. Ya mungkin bibirnya baca, tapi sambil lihat orang. Setelah selesai 1 jam ngafal, yang masuk apa yang diingat? Orang yang lewat. Ayat yang dihafal tidak ingat-ingat. Kenapa ngafal sambil lihat orang lewat? Jadi dihindari. Kata ulama jangan menghafal di tempat apa? Di tempat aliran sungai. Karena ada orang enak di sini sambil lihat-lihat sungai mengalir, menghafal. Iya, sungainya nanti masuk, hafalannya hilang. Tidak masuk. Itu dihindari oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Begitu juga saat kita hadir di majlis ilmu, pandangan itu dijaga. Maka kalau antum lihat di Saudi itu sorbannya dia agak dimasukkan ke situ. Salah satu hikmahnya katanya supaya pandangannya itu tidak kemana-mana, untuk menjaga konsentrasi. Kemudian selanjutnya kata ulama apa? Jari-jari dijaga. Jari-jari ini jangan sampai kemana-mana. Karena terkadang setan ambil jari-jari kita, dibawa ke hidung sambil ngupil gitu. Muter-muter ngupil, tidak sadar. Sambil ngupil ini keenakan, lupa apa yang disampaikan di depan. Terkadang dia pegang cantangnya, dicium-cium, itu tidak sadar. Jadi jari-jari ini kata ulama musibah di majlis ini. Ya, jari-jari, pandangan sama jari-jari.
Jadi kita ini bukan kurangnya waktu untuk belajar, tapi kurang ijtihad, bersungguh-sungguh dalam mendengar ilmu. Sering menghadir dengan di waktu kajian, tapi ilmunya sedikit. Kenapa? Adabnya kurang. Gitu ya. Jadi yang merasa ini jangan tersinggung. Ini untuk kita semuanya, supaya kita mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu. Tapi ada pertanyaan? Ya. Fadhal. Waalaikumsalam. Nah, kenyataan kan banyak bahwa para istri ini kan tidak patuh pada suami, lalu dengan ada berbagai sebab, misalnya masalah ekonomi, masalah jabatan, masalah kelas lah, si istri kelasnya lebih atas, si suami lebih rendah. Nanti banyak yang kita lihat kalau kenyataan sehari-hari, banyak istri yang menyepelekan suaminya. Nah, dalam kondisi seperti itu, si suami ini kalau menyampaikan ini ribut, apa yang harus dilakukan oleh suami-suami yang seperti ini dalam hubungannya dengan rahmat Allah? Apakah dia memilih Allah, memisahkan diri dengan istri yang arogan tadi, yang diberitahu tidak mau dengar-dengar, malah minta cerai, apa tadi, meskipun permintaan istri cerai itu kan belum berarti salah. Nah, dalam kondisi yang seperti itu yang banyak kita lihat dalam keadaan sehari-hari itu, apa yang harus dilakukan oleh suami? Bolehkah memisahkan diri atau menjalani kehidupan yang kalau kita sudah sampai istri nggak mau dengar, ya udah kita diam. Ini kan Pak. Ya, jazakallahu khairan. Kayak di dalam Al-Quran itu kan kalau kita baca ayatnya, fankihu ma taba lakum, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa. Itu kalau diartikan dengan bahasa kita, nikahilah perempuan yang ngetop untuk kamu. Ngetop untuk kamu itu ya penilaiannya untuk kamu, bisa sejalan dengan kamu gitu, bisa harmonis. Jadi tidak selamanya perempuan kaya itu kemudian cocok bagi orang. Ada laki-laki kalau dia nikah sama orang kaya, perempuan kaya tidak cocok, nanti akan bentrok kehidupannya. Maka diantaranya ketimpangan dalam ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Ya, sekalipun itu kafaah yang inti adalah masalah agama sebenarnya. Tetap nasab. Makanya di mazhab Syafi'iyah diantara pertimbangan itu adalah nasab, sama salah satunya juga masalah ekonomi. Kenapa? Karena kalau timpang suami istri kita di atas secara ekonomi, apalagi kita ini hidup di zaman semuanya dunia, mata dunia, itu nanti punya celah dia untuk tidak tunduk sama suaminya. Ada celah untuk tidak patuh sama suaminya karena dia melihat ekonomi. Maka Al-Quran mengarahkan kepada kita, nikahi perempuan yang ngetop. Ngetop itu maknanya pas untuk kamu. Jadi bisa menjaga agama dia terjaga, agama kamu terjaga. Jadi tidak selamanya laki-laki itu cocok dengan perempuan kaya. Jadi ada laki-laki cocok dengan perempuan kaya, itu ada. Ada laki-laki yang cocok dengan perempuan miskin, itu ada. Ada juga perempuan sebaliknya. Jadi tidak selamanya perempuan kaya atau cantik. Ada perempuan dia cantik, kalau nikah sama laki-laki tampan tidak harmonis. Jadi dijodohkan oleh Allah dengan laki-laki yang kurang tampan, karena ngetopnya dia di situ. Jadi apa yang antum lakukan? Ya, satu, banyak berdoa. Kalau memang antum sudah tidak sabar, ya Allah ngasih solusi untuk cerai, talak. Kalau sudah tidak ada jalan, kalau sudah tidak ada jalan. Cuman sekali lagi perlu kita sampaikan bahwa hadis yang seperti ini yang sifatnya membawa keuntungan kepada kaum suami, itu jangan disampaikan ke istri. Ya, kenapa? Itu namanya ingin menang sendiri.
Karena Rasulullah itu tidak pernah, jarang Rasulullah saat tengkar sama Aisyah itu. Coba antum baca itu kisah Nabi saat tengkar sama Aisyah atau istri yang lain. Apakah dia pernah mengatakan, kamu tuh seorang istri harus taat sama suami, di surga kamu ada di bawah kaki saya? Tidak pernah. Itu Rasulullah diam dia. Kalau tengkar sama Aisyah itu Nabi diam. Kenapa? Karena saat kita ini membawa dalil yang sifatnya itu akan mengangkat hak kita, itu tersinggung istri kita. Jadi hadis seperti ini jangan dibawa, jangan bapak bawa. Tapi bapak bawa itu hadis yang membuat dia terangkat, gitu. Bahwa perempuan solehah itu misalkan hadis-hadis apa tentang perempuan solehah itu? Perempuan yang solehah, perempuan yang bisa menjaga dirinya di rumah misalkan. Atau intinya laki-laki atau perempuan yang hadis yang Nabi SAW mengatakan khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Orang yang suami yang paling baik itu adalah suami yang paling baik sama istrinya, dan saya orang yang paling baik sama istri saya, kata Nabi. Nah, hadis seperti itu antum bawa Pak ke istri. Ini Bu, ini Rasulullah pernah mengatakan hadis seperti ini. Khairukum linisa'i. Suami yang paling baik di antara kalian adalah suami yang paling baik sama istrinya. Dan kata Rasulullah, saya orang paling baik sama istri saya. Nah, itu dalil yang seperti itu diangkat. Antum angkat, jangan dalil yang menguntungkan antum suami. Karena di dalam agama, kalau antum mau membuat istri antum itu naik, jangan antum sering membawa hadis yang itu akan memihakkan antum. Karena itu ciri orang yang zalim. Ciri orang zalim kata ulama yaitu orang yang senantiasa memikirkan haknya, tapi dia tidak pikirin kewajibannya. Kalau antum mau istri antum taat sama antum, kasih dia dalil-dalil yang sifatnya itu membangun jiwa dia, dibesarkan dia. Saat dia merasa antum puji terus, nanti malah manut antum ini. Antum perintah, antum larang, dia manut karena sering terpuji dia. Tapi kalau antum sering merendahkan dia, terus dibawa lagi dalil, besok ayat lagi. Itu lama-lama Pak, itu namanya sebuah tentara yang diserang sama musuh dalam keadaan kejepit seperti itu, kekuatannya besar. Itu yang dikhawatirkan oleh dalam dunia peperangan. Itu jangan sampai kita menyerang sebuah pasukan yang dimana dia tidak punya tempat lari kecuali harus melawan. Itu bahaya, kekuatannya besar ya dalam dunia peperangan. Kalau kita misalkan kita menyerang sebuah pasukan dan dia tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali harus melawan, itu kekuatannya akan dilipat gandakan jadi 3 kali, dan itu akan mengalahkan kita. Sama, kita sama istri dicecer terus, diserang dengan dalil, diserang, lama-lama dia nantang istri itu lama-lama. Ya, ininya kita kapok sama dia melawan. Jadi diangkat dia, dibawakan hadis-hadis tentang kemuliaan dia, ya, jangan seperti itu tadi. Jadi jangan disampaikan hadis ini ke istri antum, ya. Nanti lama-lama dia tersinggung, nanti tidak taat malah sama antum. Nanti cari hadis yang akan mengangkat dia, martabat dia, kemuliaan perempuan itu yang diangkat. Insyaallah nanti istri antum senang sama antum. Kalau dia sudah senang sama antum, antum suruh dia mau, antum larang dia mau. Ya, kalau antum sudah cecer terus, ya, diserang terus setiap hari, saat dia merasa direndahkan dan dihinakan, seakan tidak punya nilai, itu antum suruh pasti akan membangkang. Itu pasti, karena sudah ada rasa dendam, benci. Jadi cara untuk menarik hati atau mengambil hati seorang istri itu diangkat dia, dimuliakan, disampaikan hadis-hadis yang memihak ke dia. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah antum pengalaman lah menghadapi istri antum, ya. Antum lebih paham istri antum seperti apa dia tunduk, itu antum lebih paham, insyaallah. Tapi barakallahu fikum. Istri yang meninggal duluan. Ya, hadis yang pertama, apakah cukup istri ini melaksanakan yang wajib-wajib? Iya, cukup melaksanakan yang wajib. Kalau misalkan dia wajibnya dia maksimalkan, tidak ada masalah. Seperti sahabat yang pernah tanya kepada Nabi, puasa apa yang diwajibkan ya Rasulullah? Puasa Ramadan, kata Nabi. Ada puasa lain? Tidak ada, yang sunnah aja. Salat apa yang diwajibkan? Kata Nabi, salat 5 waktu. Ada yang lain? Tidak ada, sisanya sunnah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mau yang sunnah-sunnah.
saya mau yang wajib saja. Pulang sahabat itu. Kata Nabi, kalau memang dia maksimal melaksanakan yang wajib, dia selamat. Maka Ibnu Hajar komentar dan ulama lain mengatakan bahwa kalau seorang itu maksimal hanya untuk mengamalkan yang wajib saja, kalau dia maksimal itu selamat. Kalau maksimal. Tapi dikhawatirkan kalau dia tidak maksimal ternyata tidak ada tambahannya, ya sunnah-sunnah. Ini yang repot. Ya. Makanya kenapa kita wajib kita amalkan yang sunnah kita amalkan supaya nanti ada yang buat nambal, Pak. Buat nambal kekurangan yang wajib-wajib yang bolong-bolong. Kemudian yang kedua terkait dengan istri hari kiamat. Kalau istrinya kan katanya dipertemukan kita hari kiamat dengan istri kita kembali. Kalau istri yang duluan meninggal, ya tetap ketemu suaminya. Tetap ketemu suaminya selama suaminya belum enggak, kalau sekalipun nikah lagi tetap ketemu dia. Tidak ada masalah suami banyak istrinya kan. Yang masalah itu kalau istri banyak suaminya, itu yang masalah. Bahkan istri kita dalam satu riwayat disebutkan dia lebih cantik daripada bidadari. Dia lebih cantik daripada bidadari yang akan melayani kita. Pokoknya seperti apa hari kiamat itu tidak perlu dibayangkan seperti apa dia. Insyaallah. Hadis yang terkait dengan seorang suami itu akan bertemu dengan istrinya hari kiamat itu kalau sama-sama masuk surga, ya. Tapi kalau tidak masuk surga, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka karena ada kesyirikan yang dia lakukan, ya tidak akan ketemu. Sama seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Begitu juga sama anak. Ini yang dimaksud ini kalau semuanya masuk surga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan lebih cantik daripada bidadari. Makanya kita berjuang di sini di dunia untuk mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah supaya nanti kita jadi raja di dalam surga. Jadi dalam surga semuanya jadi raja, Pak. Ya, tidak ada yang tidak raja. Semuanya dilayani oleh anak-anak kecil, bidadari. Semoga kita semua termasuk ahli Firdaus, ya, ahli surga Firdaus. Barakallahu fikum. Baik. Sudah cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.